Tugas Hidayat dari kelas 10 kelompok B ingin menampilkan cerita olahraga yaitu batu menangkis. Kasih. Di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang pria dan istri dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darwin. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolat setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membantu pulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam rumahnya. Matahari merusak kulitnya. Ia geram dan begitu mengotori wajahnya. Bukankah sudah dalam hati aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu sudah harus mengatakan pada Dinda Ranti, menyediakan bubur, air hangat dan membuatkan minum saya buah untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakannya itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mulus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo kita bekerja di sawah. Tidak ibu, tapi kalau kuku dan kulit kukuman bagaimana? Apa kamu tidak bersedia bersama ibu? Saya lagi banyak ibu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak. Uang itu untuk membeli beras. Bedaknya habis, mesti beli yang baru. Kamu ini jadi anak bisanya cuma menyantai aja, tidak pernah mau bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah pakaian buruk. Bu, mana uangnya? Nah, coba bantu ibu di sawah. Apa sih bu? Ibu kan sudah tua, jadi jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi. Engkau bisa mengurus dirimu sendiri. Kita orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu, agar ibu tenang jika sewaktu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau mengikuti firman ibunya. Ia tidak keberatan untuk melayani nasihat sang ibu. Tetapi anaknya itu mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan dia. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu.
Benar, wanita itu bagi bidadari surga, sama parasnya, tak sanggup untuk menahan pintu nata keindahannya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada kelelawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tetapi yang di belakang itu siapa ya? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Jangan berpikiran macam-macam. Gak boleh menuduh yang tak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia? Aku itu. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Hai cantik, siapa yang berjalan di belakang itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu muda. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, suruhku bilang dia itu muda. Pergi sana. Astaga, jangan begitu. Hargai orang ini meskipun dia berlaku. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan dia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan pikiran ini. Anak-anak hamba begitu tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia Tuhan. Atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakku selama ini. Ibu, ampunilah aku. Maafkan ibu ya nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Berikut merupakan